Perkenalkan, nama saya Prayogi Windarto, NIM 0571977761, Prodi Agribisnis UT Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan difusi inovasi pertanian dan berikan contoh masing-masing. Jawabannya, adopsi adalah proses di mana sasaran penyuluhan benar-benar menerima ide, gagasan, dan inovasi dari penyuluh untuk mereka terapkan pada sistem pertanian mereka. Contoh, dalam sebuah program penyuluhan, penyuluh menyampaikan sebuah ide gagasan terkait dengan sistem irigasi tetes dan penggunaan pupuk pestisida dan hal tersebut dilakukan oleh para petani dalam melaksanakan pertaniannya. Difusi inovasi adalah proses di mana suatu hasil adopsi yang diterapkan oleh sekelompok petani di wilayah tersebut, kemudian mereka bagikan ide, gagasan, dan inovasi tersebut kepada kelompok petani lainnya. Contoh, di desa A telah mendapatkan program penyuluhan terkait irigasi tetes dan pupuk pestisida, kemudian setelah mereka terapkan dalam sistem pertanian mereka dan berimbas positif, kemudian mereka bagikan informasi tersebut ke desa lainnya. Perbedaan utama antara adopsi dan difusi inovasi adalah siapa yang memberi informasi terkait ide, gagasan, dan inovasi tersebut. Adopsi oleh penyuluh pertanian, difusi inovasi oleh petani sasaran atau yang mengadopsi. Nomor 2, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Jawaban, melaksanakan program penyuluhan yang sesuai dan tepat sasaran baik karakteristik desa dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Penggunaan atau pelaksanaan program penyuluhan yang aktif, inovatif, dan berkesan oleh sasaran penyuluhan dan menjalin kerjasama dengan masyarakat petani. Contohnya dengan melaksanakan demonstrasi lapangan, mengenalkan sesuatu yang baru, dan penggunaan media sosial agar lebih menarik dan dapat diakses lebih luas dan lebih mudah. Menggunakan metode pendekatan penyuluhan partisipatif, dengan hal tersebut akan terjadi program penyuluhan yang berkelanjutan. 3. Salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan. Jawaban, penyuluhan partisipatif merupakan proses pembelajaran fasilitasi pada masyarakat petani dalam upaya memberdayakan masyarakat agar mampu membuat keputusan untuk meningkatkan penghidupan mereka dengan cara berkelanjutan atau sustainable. Pendekatan partisipatif dikembangkan untuk memperhatikan kebutuhan dan keragaman petani dengan cara melibatkan masyarakat pada seluruh langkah dalam proses penyuluhan, mulai dari analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup. Perlunya partisipasi dalam penyuluhan dilatar belakangi oleh adanya beberapa kendala, yaitu kurangnya perhatian pada kondisi lokal, kurangnya partisipasi masyarakat karena SDM, kesalahan penempatan program penyuluhan, mekanisme dan metodologi penyuluhan yang bersifat top-down, serta kurangnya koordinasi antara subsektor, sehingga penyuluhan pertanian harus diorientasikan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan petani atau demand based secara berkelanjutan, serta memperhatikan keragaman petani dalam hal persepsi, pengetahuan, dan sumber daya yang dimiliki. Bandingkan karakteristik. Yang nomor 4, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan pendekatan partisipatif, ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluhan. Jawaban, kriteria pendekatan laku, sistem latihan, kunjungan. Pendekatan partisipatif, pendekatan partisipatif. Tujuan, pendekatan laku meningkatkan produksi melalui transfer teknologi spesifik secara efisien. Pendekatan partisipatif, pemberdayaan petani, pengembangan kapasitas lokal, dan pemecahan masalah yang berkelanjutan. Sasaran, pendekatan laku, petani terpilih, petani yang dekat dengan penyuluh yang akan meneruskan berbagai informasi dari tugas penyuluhan. Pendekatan partisipatif, seluruh komunitas petani dengan fokus terhadap kelompok petani tersebut. Organisasi,
Pendekatan laku terstruktur top-down dari atas ke bawah dengan jadwal kunjungan dan latihan yang ketat. Pendekatan partisipatif lebih horizontal, bottom up, dari bawah ke atas, fleksibel dan berbasis kelompok tani. Metode pendekatan laku: ceramah, demonstrasi, kunjungan terjadwal, dan penyampaian paket teknologi yang standar. Pendekatan partisipatif: diskusi kelompok, analisis masalah partisipatif, eksperimen lapangan bersama, keputusan bersama, dan dialog. Peran penyuluh pendekatan laku sebagai ahli, instruktur, dan sumber informasi utama. Pendekatan partisipatif sebagai fasilitator, mediator, dan mitra belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian tugas 3 dasar-dasar penyuluhan. Sumber referensi dari dasar penyuluhan Astaga 411 UT oleh Dr. ILC Harijati MA dan kawan-kawan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.